Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita boleh jumpa lagi malam hari ini di tanggal 24 Desember 2022. Kita akan masuk dalam saat teduh, kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mohon kiranya Tuhan memberkati kita dalam ibadah malam kudus di malam ini. Saat teduh mulai. Amin. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita akan agungkan Tuhan, kita menyembah memuji Tuhan dari pujian kemenangan iman nomor 40. Mari orang saleh dengan sukacita. Agungkan Dia lagi ya Tuhan, dan doa pembukaan akan disampaikan oleh Gembala Sidang. Kita agungkan Tuhan dengan pujian besar dan ajaiblah karya-Mu.
Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Saja buat kita semua berdiri, layaklah segala bangsa. Semua berdiri, kita nyanyi terus. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak Segala pujian, hormat, sembah dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang mengasihi kami manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kami bersyukur penyertaan Tuhan yang ajaib bagi kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, hingga kami boleh tiba pada malam hari ini, ibadah malam kudus. Kami umat-Mu di seluruh dunia, di mana saja di pelosok negeri ini, kami boleh merayakan hari di mana Allah menunjukkan kasih-Mu yang besar. Yesus menjelma menjadi manusia, lahir di dalam dunia, di tempat yang paling hina, karena Engkau mencari dan menyelamatkan kami. Engkau menghendaki agar kami tidak ada seorang pun yang binasa. Terima kasih ya Tuhan, untuk anugerah-Mu, untuk rahmat-Mu, bahwa janji-janji Allah telah digenapi. Kami bersyukur malam hari ini, kesempatan yang indah untuk kami berbakti kepada Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu telah datang dengan satu tujuan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau, karena Engkau adalah Tuhan kami, Engkau juru selamat kami, Engkau yang telah menyelamatkan kami. Berkatilah ibadah malam kudus pada malam hari ini ya Bapa. Berkatilah anak-anak-Mu yang melayani. Urapi dengan kuasa-Mu, bawa kami semua masuk lebih dalam, menikmati kebaikan dan kehadiran-Mu. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah hadir. Biarlah kami datang untuk menyembah Raja yang telah lahir, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan, penebus dan juru selamat yang mengasihi kami. Segala bentuk pekerjaan iblis yang mengganggu, yang merampas sukacita berkat dalam ibadah ini, kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Roh Kudus berkuasa, biarlah seluruh rangkaian ibadah ini memuliakan Tuhan dan meneguhkan iman pengharapan kami untuk tetap setia mengiring Tuhan selama kami di dalam dunia ini. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami buka tabiskan ibadah malam kudus ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, kita akan sama-sama membaca berita Natal yang diangkat dari buku Kemenangan Iman yang besar nomor 342 halaman 292. Kita baca secara bersama-sama. Saya nanti cetakan yang tipis, jemaat Tuhan cetakan yang tebal. Dua bagian terakhir kita baca bersama-sama. Kristus menjelma menjadi manusia.
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia yang dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dua bagian terakhir kita baca bersama-sama. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita terus akan memuji Tuhan, kita agungkan Tuhan lagi. Kita mau menyanyi bersama dari pujian kemenangan nomor 43 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. kasih, kita akan agungkan Tuhan. Kita akan masuk dalam penyalaan lilin Natal di malam hari ini. Ada 12 lilin yang akan kita nyalakan. Untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang akan saya panggil untuk akan menyalakan lilin Natal,
Nanti akan saya panggil dan kita akan maju ke depan. Semua lilin telah dinyalakan, bahwa terang yang sesungguhnya sebenarnya datang dari Kristus sendiri. Dia adalah terang dunia. Tuhan Yesus sudah lahir, dia membawa terang bagi kita semua. Kita yang tadinya ada dalam kegelapan, tapi terang itu sudah datang ke tengah-tengah kita, dan kita telah diselamatkan. Biarlah terang itu akan kita bawa, kita mau sampaikan kepada semua sesama kita yang belum kenal Kristus agar mereka diselamatkan.
Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, kita tiba pada saat di mana kita akan mendengar berita Natal di malam hari ini. Firman Tuhan akan diberitakan oleh hambanya, Vikaris Edlin Dimo. Untuk menyambut itu kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyi dari pujian Kemenangan Man nomor 39 ayat 1, 2 dan ayat yang terakhir atau ayat yang kelima. Hai malaikat dari surga, berilah dunia semesta berita kejadian baru, Kristus lahir di dunia. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Hai gembala yang di padang, yang menjaga domba-Mu, Allah beserta manusia, lihat cahaya Tuhan-Mu. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Ayat yang terakhir saya jemput kita semua berdiri. Langit, bumi, mari ikut bunyi Tuhan semesta. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, juga Allah yang Esa. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Sudah lahir, sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan atas anugerah dan kasih Tuhan bagi kami. Kami menikmati hari ini karena Engkau. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya manusia biasa yang penuh dengan dosa. Tapi kami memohon kepadamu ya Bapa, layakkan kami di hadapan-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan di malam hari ini kami mengerti dan kami melakukan setiap yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Berbicara bagi kami Bapa, karena kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan yang memberikan pengharapan bagi kami, yang menggenapi semua janji-janji Tuhan. Dan kami melihat ada karya, ada tangan Tuhan yang terus menyertai hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik, shalom. Ya, ada sukacita Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan berkati, kita membuka Alkitab kita di malam hari ini dari Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Jika Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan kebenaran firman Tuhan, saya akan membacakan perikop dari kebenaran firman ini, lalu kita bisa membacanya secara bersama-sama dari ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25 dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Kita baca sama-sama 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, tema perenungan kita di malam hari ini yang saya berikan buat kita untuk kita sama-sama renungkan dari pembacaan kebenaran firman Tuhan, Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-25, dengan satu tema, makna kekudusan menyambut malam yang kudus. Makna kekudusan menyambut malam yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, beberapa minggu terakhir di awal bulan Desember dan di akhir, bahkan di awal bulan November dan Desember, kita sering mendengar lagu-lagu Natal yang sudah diputarkan, yang bertema Natal, ya kira-kira mungkin dari HP kita, dari radio, dari televisi, bahkan di gereja-gereja sudah memutarkan lagu-lagu Natal untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Lalu saya juga mendengar bahwa di berbagai pusat-pusat perbelanjaan memutar lagu-lagu bertema Natal. Dan malam hari ini pertanyaannya untuk saya lontarkan kepada Bapak Ibu Saudara, apa lagu Natal kesukaan kita? Pasti kita masing-masing mempunyai lagu Natal kesukaan kita. Kalau kami di rumah sedikit berbicara Bapak Ibu Saudara, kami di rumah ada 2 lagu yang sering kami putarkan. Yang pertama itu lagu Kenangan Natal dari Trio Kwek-Kwek, Kio-Kio. Kalau Bapak Ibu bisa buka di YouTube, bagus sekali lagu itu, yang menceritakan tentang selamat Natal, papa, mama, keluarga, adik, kakak. Lalu kami juga sering memutarkan lagu yang dia berlirik, jauh di dusun yang kecil, di situ rumahku. Kita juga sering mendengar di berbagai gereja-gereja, di pusat perbelanjaan, mereka sering memutarkan lagu-lagu Natal. Namun Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, sebelum saya menyampaikan dan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, yang saya mau bilang, namun ada satu lagu yang berani mengatakan bahwa salah satu lagu Natal favorit umat Kristiani atau umat Kristen, ya, saya mau bilang ada satu lagu favorit umat Kristen, yaitu Malam Kudus. Kita baru saja tadi merayakan Malam Kudus. Di setiap Natal, coba perhatikan Bapak Ibu Saudara, setiap Natal sekolah minggu, Natal perkawan, Natal jemaat, pasti ada namanya Malam Kudus, tidak pernah tidak ada. Ya, baru saja kita lalui namanya Malam Kudus. Dan ada perayaan pemasangan lilin-lilin Natal. Dan Malam Kudus itu dinyanyikan dengan lagu Malam Kudus, tidak pernah menyanyikan dengan lagu yang lain. Lalu saya mau bilang begini, pernah tidak Bapak Ibu Saudara berpikir kenapa kira-kira setiap Natal itu harus ada Malam Kudus? Dan mengapa malam tersebut disebut dengan malam yang kudus? Kira-kira di mana keletakan malam kudusnya? Kudus itu di mana? Kenapa harus malam begitu? Kenapa tidak siang, sore kah, pagi kah? Tetapi setiap Natal-Natal pasti selalu ada namanya Malam Kudus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita melihat, saya mau mengajak kita sedikit untuk kita mengerti apa itu arti kata kudus. Ya, kalau Bapak Ibu bisa buka di Alkitab kita, nah, di Alkitab kita ini ada kamus di bagian belakang.
Jangan Bapak Ibu Saudara hanya baca dia punya firman Tuhan, tapi di bagian belakangnya ada kamus. Kalau kita buka Alkitab kita, di situ ada kata kudus. Waktu saya mencari tahu tentang arti kata kudus. Lalu saya ambil kesimpulan dari Alkitab ini, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, bahwa salah satu penjelasan dari arti kata kudus adalah dipilih dan dijadikan sebagai miliknya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitabnya sendiri, kira-kira betul tidak ya kata kudus yang tadi disampaikan oleh Nona Vikaris yang tadi. Lalu saya mengambil kesimpulan bahwa arti kata kudus dalam Alkitab ini sendiri menjelaskan tentang dipilih dan dijadikan sebagai miliknya. Lalu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, apa hubungannya antara kudus atau kekudusan dengan hari Natal? Kira-kira apa hubungan kata kudus dengan hari Natal? Dalam bacaan kita di malam hari ini, dari Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25, saya yakin bahwa kita sering membaca atau mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan ini dari berbagai hamba-hamba Tuhan. Namun ada 3 hal yang ingin saya bagikan dan kita pelajari sama-sama di malam hari ini. Mari kita melihat Alkitab kita kembali dari Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Kita belajar tentang apa itu kekudusan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang saya mau bagikan, yang pertama, kita melihat bagaimana Maria menjaga kekudusannya dengan menjaga keperawanannya dan dalam masa tunangannya dengan Yusuf. Ada di ayatnya yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kita bisa melihat lebih jauh dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Seperti khotbah saya sebelum-sebelumnya, saya berkhotbah dari Lukas pasal 1 ayat 26 hingga 38, bahwa dikatakan bahwa Maria adalah seorang perawan. Allah tidak sembarang memilih orang yang akan mengandung dan melahirkan bayi Yesus di dunia ini, dan dia memilih Maria. Saya yakin bahwa Maria adalah pilihan terbaik karena memang Maria adalah seorang gadis yang sangat menjaga kekudusannya dan juga memiliki ketaatan dan keberanian untuk menjadi ibu jasmani dari Yesus di dalam dunia. Ya. Itulah salah satu mengapa Bapak Ibu Saudara yang Tuhan berkati, mengapa Gereja Katolik Roma pun sangat menghargai Maria sebagai salah satu figur dalam agama Katolik. Saya sudah membahas, saya punya khotbah-khotbah sebelumnya, saya sudah membahas tentang siapa itu Maria. Maria adalah gadis sederhana yang latar belakangnya dia bukan dari seorang kerajaan, tapi dia hanya gadis yang sederhana. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan berkati, kedua, kita melihat bagaimana Yusuf menjaga kekudusan dengan berencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Yusuf berencana menceraikan Maria secara diam-diam. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di ayatnya yang ke-19 berkata, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara sekilas kembali di masyarakat Yahudi, di masyarakat Yahudi ada 3 tingkatan sebelum menikah. Yang pertama pacaran, yang kedua bertunangan, dan yang ketiga pernikahan. Dan hari ini kalau saya mau bilang Bapak Ibu Saudara bahwa kita hari ini juga mengalami bagian itu, di mana pacaran, setelah itu kita masuk dalam bertunangan dan pernikahan. Dan ini merupakan satu tradisi dalam Yahudi. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, posisi Maria dan Yusuf saat itu
ada pada tahap bertunangan. Mereka sudah melalui proses, lalu mereka ada di dalam tahap bertunangan. Dan dalam masa pertunangan itu, kalau ketahuan si wanita hamil di luar dari pernikahan Bapak Ibu Saudara, yaitu tradisi Yahudi waktu itu, kalau ketahuan wanita hamil di luar dari pernikahan, wanita itu akan dijatuhi hukuman, yaitu hukumannya dilempari dengan batu. Dilempari dengan batu, dan itu merupakan hukuman-hukuman pada zaman Yahudi. Lalu kalau ketahuan bahwa wanita ini tidak hamil dari pria atau laki-laki yang menjadi tunangannya hari ini, dia akan diberikan hukuman. Sebenarnya begini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, Yusuf memiliki pilihan untuk membawa perkara hamilnya Maria kepada tua-tua Yahudi. Dia bisa saja melaporkan Maria bahwa Maria hamil di luar nikah. Sebelum dia menjadi istri saya, dia telah hamil di luar. Yusuf punya wewenang untuk melaporkan Maria. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya melihat peran Yusuf di sini begini. Yusuf bertindak dengan bijaksana. Meskipun di dalam hatinya dia sudah berencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Tapi saya melihat bagian firman Tuhan ini, kalau saya pikir-pikir begini Bapak Ibu Saudara, Yusuf mungkin pada waktu itu ganteng sekali. Ya, pasti banyak wanita mau dengan dia. Siapa hari ini siapa juga yang mau dengan wanita hamil? Ya, tahu perempuan itu hamil, saya tidak usah bertunangan dengan dia. Mending saya kasih tinggal dia saja, masih banyak kok perempuan. Ya waktu itu mungkin banyak perempuan di zamanmu itu. Dan Yusuf bisa memilih siapa saja, itu kehendak dia. Tapi saya melihat bagian firman Tuhan ini bagaimana Yusuf mempunyai peran yang sangat luar biasa. Bukan hanya Maria tetapi Yusuf juga. Dia adalah seorang laki-laki yang bijaksana. Dia memilih untuk menceraikan Maria dengan diam-diam. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita lihat kembali kepada firman Tuhan. Dia bilang begini, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Dia tidak mau mencemarkan nama Maria. Sehingga dia berencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Sebenarnya begini Bapak Ibu Saudara, menceraikan di sini dalam arti bukan dibawa ke dalam persidangan lalu hakim memutuskan begini, tidak. Tetapi di sini posisinya mereka masih bertunangan. Dan kalau hari ini secara adat mungkin bertunangan ya, terus mau pisah secara baik-baik pasti kumpul-kumpul terus dilaksanakan secara adat. Nah, Yusuf dan Maria juga sedemikian rupa. Jadi ini belum dalam pernikahan, tetapi masih dalam bertunangan. Saya melihat bagaimana Yusuf mempunyai hati yang sangat bijaksana. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca bagian firman Tuhan ini, saya percaya dan yakin bahwa waktu itu Maria sendiri yang berbicara kepada Yusuf bahwa saya mengandung dari Roh Kudus. Saya akan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu waktu saya baca bagian firman Tuhan ini, Yusuf mungkin waktu itu dia tidak terima. Dan banyak pertanyaan di dalam pikirannya. Kira-kira saya harus bagaimana? Saya harus memilih dia sebagai istri saya atau saya harus meninggalkan dia karena dia tidak mengandung dari saya. Tapi waktu dia berencana untuk menceraikan Maria, malaikat Tuhan datang kepadanya dan berbicara kepadanya di ayatnya yang ke-21. Ayat 20, tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya. Kalau saya melihat bagian firman Tuhan ini luar biasa Bapak Ibu Saudara.
Yusuf dia hanya berpikir bahwa aduh ini ke depan bagaimana. Tuhan, saya sudah mempertanyakan Maria nih, kira-kira saya mengambil dia sebagai istri saya atau saya harus meninggalkan dia. Lalu dia membuat rencana bagian itu untuk meninggalkan Maria. Tetapi malaikat Tuhan datang kepadanya. Saya percaya bahwa itu atas izin dan utusan Tuhan sendiri. Dia berbicara bahwa Yusuf, ku ambil Maria. Nanti ke depannya saya akan urus bagian itu. Dan ini adalah sebuah keputusan yang Yusuf ambil. Dan ini sangat berat Bapak Ibu Saudara. Hari ini mungkin kita tidak mengalami bagian itu. Tapi saya melihat bagaimana Yusuf mampu memilih apa yang benar dan melakukan bagiannya untuk mendatangkan kerajaan Allah di dunia. Saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, bahwa Yusuf memilih untuk taat kepada perintah Tuhan. Dan Yusuf memilih untuk melindungi Maria dan bayi Yesus yang ada dalam kandungan Maria. Dan bagian ketiga Bapak Ibu Saudara yang Tuhan berkati, Yusuf dan Maria secara bersama-sama menjaga kekudusan mereka setelah mereka resmi sebagai suami istri. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di ayatnya yang ke-25 berkata, tetapi tidak bersetubuh dan dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ketika Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, Maria memiliki hak penuh untuk melakukan apa yang boleh mereka lakukan sebagai suami istri. Kan tetapi Yusuf dan Maria memilih untuk tetap menjaga kekudusan sampai melahirkan sang juru selamat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya mau bilang begini, kita telah melewati masa-masa Advent. Ada masa Advent pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di mana dalam minggu-minggu Advent itu merupakan minggu persiapan kita menantikan kelahiran sang juru selamat. Minggu persiapan kita menantikan kelahiran sang juru selamat. Dan puncaknya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan berkati ada di tanggal 24 Desember. Kita menyiapkan diri kita terlebih dahulu untuk menyambut Natal itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, mengapa saya berbicara tentang Maria dan Yusuf yang menjaga kekudusan hidup mereka? Kira-kira ada apa saya berbicara tentang Maria dan Yusuf menjaga kehidupan mereka, kekudusan hidup mereka. Mereka menjaga kekudusan hidup mereka kalau kita baca di sini secara jasmani dan rohani. Dan saya mau bagikan untuk kita malam hari ini Bapak Ibu Saudara dari penjelasan saya tentang menjaga kehidupan kita dalam kekudusan. Bahwa kita menjaga kekudusan kerohanian kita. Bukan hanya jasmani, tetapi kerohanian kita, hati kita, pikiran kita, dan kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kelahiran sang juru selamat. Yang diperlukan hanya hati kita. Mengapa hati kita Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus lahir di dalam hati kita. Memang benar Bapak Ibu Saudara, kita hanya manusia yang biasa, yang tidak selamanya hidup kita kudus. Tidak selamanya hidup kita suci. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang hidupnya suci. Hanya Tuhan saja. Tetapi saya bilang begini Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dalam dosa. Kita hidup ketika kita melewati bagian-bagian itu. Kita memohon, kita duduk di bawah kaki Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan itu Maha Pengampun. Dia Maha Pengampun Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satu anak pun yang datang kepadanya ketika memohon pengampunan kepadanya. Dia bilang tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Dia memberikan pengampunan bagi setiap anak-anak yang sungguh-sungguh memohon pengampunan kepadanya. Makanya saya bilang begini, memang benar kita hari ini hidup di dalam dunia dan kita bukan orang yang kudus dan suci. Hanya Tuhanlah yang kudus dan suci. Tetapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara bahwa kekudusan itu adalah pilihan kita masing-masing. Kita mau hidup di dalam kekudusan itu atau kita mau terus di luar kekudusan. Dan saya mau bilang Bapak Ibu Saudara bahwa sebentar lagi Yesus Kristus akan lahir bagi kita. Kita menunggu kelahiran Sang Juru Selamat yang membawa damai untuk kita.
Jika 2000 tahun yang lalu ada kekudusan yang luar biasa di balik makna Natal ini, bagaimana dengan kita hari ini? Yusuf dan Maria menjaga kekudusan hidupnya. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu Saudara, apakah kita menjaga kehidupan kita atau tidak? Saya tidak bilang bahwa kita ini adalah orang-orang kudus, tidak. Tapi ketika kita semua punya masa lalu, kita semua punya cerita-cerita yang tidak baik. Tapi saya mau bilang bahwa kehidupan di dalam kekudusan adalah pilihan kita masing-masing. Kembali kepada Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Kita mau menaati perintah Tuhan, kita mau terus ada dalam jalur-jalurnya Tuhan, atau kita mau hidup di luar dari Tuhan. Jika engkau mau menaati Tuhan, mau hidup di dalam kekudusan bersama dengan Tuhan, engkau akan menerima setiap janji-janji Tuhan, dan engkau akan merasakan setiap damai dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, jika malam ini di kehidupan saudara, di hati saudara masih ada dendam, masih ada luka yang mendalam, entah suami istri, entah orang tua dengan anak, entah saudara dengan saudara, atau Anda dengan teman sahabat, saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus Sang Pembawa Damai akan lahir untuk kita sebentar lagi Bapak Ibu Saudara. Mari damaikan dirimu dengan satu dengan yang lain. Tinggalkan masa lalumu, tinggalkan iri hatimu, tinggalkan semua masa lalu dendammu dengan sesamamu. Dan bukalah hatimu untuk menerima Sang Juru Selamat itu. Karena Dia membawa damai, Natal dan pengharapan bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang mau menerimanya dalam hatinya. Hari ini banyak orang memberitakan tentang bagian kebenaran firman Tuhan ini. Di seluruh dunia menceritakan tentang kelahiran Sang Juru Selamat, di mana Yusuf dan Maria mereka mengandung dan melahirkan seorang Sang Juru Selamat. Hari ini bagian firman Tuhan ini diceritakan di seluruh dunia. Percaya dan tidak percaya Bapak Ibu Saudara, tetapi ini bagian firman Tuhan yang hari ini Tuhan sampaikan bagi kita. Dan saya mau bilang sama kita semua Bapak Ibu Saudara, mari buka hati Bapak Ibu Saudara. Ketika Sang Juru Selamat lahir di hati saudara, Dia akan merubah segala sesuatu yang dalam hidup saudara. Tingkah laku Bapak Ibu Saudara, perilaku-perilaku yang tidak baik. Dan Dia akan membuka setiap pikiran-pikiran dari Bapak Ibu Saudara. Dan semua tingkah laku Bapak Ibu Saudara yang hari ini mungkin tidak baik, Dia akan merubah semuanya. Yang paling penting adalah Bapak Ibu Saudara, mari jaga kekudusan hati kita. Kita memaknai arti malam kudus itu, melantikan Sang Juru Selamat yang akan lahir dalam setiap hati kita. Dan kita melihat janji-janji Tuhan tergenapi karena ada damai, ada pengharapan yang lahir hari ini. Dan Dia menggenapi segala sesuatu. Persoalan, permasalahan hidup Bapak Saudara hari ini yang mungkin tidak ada jalan keluar, yang tidak mungkin bagi manusia, Dia akan menggenapi semuanya. Tapi yang paling penting saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, jaga kekudusan Bapak Ibu Saudara hari ini. Memang benar kita hidup dalam dunia, kita akan selalu menghadapi semuanya yang namanya dosa. Tapi jika anak-anak Tuhan berbalik kepadanya, memohon pengampunan dan kekudusan darinya, Dia akan memberikan bagi setiap anak-anak Tuhan. Semua orang boleh berkata apapun tentang hidup Bapak Saudara. Semua orang boleh berkata apapun tentang masa lalu Bapak Ibu Saudara, tentang masa muda anak-anak, tentang apapun yang engkau lakukan di masa lalu engkau. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, jika engkau memohon malam ini di bawah pengampunan kaki salibnya, ada pengampunan yang akan Dia berikan bagimu. Dan engkau akan mendapatkan damai itu tepat di tanggal 25 Desember. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk kita menantikan Sang Juru Selamat itu yang lahir bagi kita. Tetapi saya mau bilang begini, mari tinggalkan semua rasa itu di dalam hati. Iri hati, dendam, semua yang kau simpan di dalam hatimu. Untuk mamamu, untuk bapamu, untuk adik kakakmu, semua keluargamu atau sahabat temanmu yang engkau simpan di dalam hatimu. Saya mau bilang malam ini Bapak Ibu Saudara, tinggalkan semua.
Dan siapkan hatimu untuk engkau menerima Sang Juru Selamat itu. Karena damai itu akan lahir di setiap hati Bapak Ibu Saudara. Periksa kembali Bapak Ibu Saudara, jika keluargamu tidak merasakan damai sejahtera, jika keluargamu tidak merasakan berkat-berkat sukacita di tanggal 24 dan 25, periksa kembali apa yang salah dari hidup saya, apa yang salah dari keluarga saya. Sucikan hatimu, minta pengampunan dari Tuhan, maka damai sejahtera itu akan lahir di hati Bapak Ibu Saudara. Ini malam yang tepat Bapak Ibu Saudara, karena kita akan menerima Sang Juru Selamat yang akan lahir tepat jam 12 itu. Kita persiapkan hati kita untuk menerima kelahiran Sang Juru Selamat itu. Memaknai malam kudus ini, memohon pengampunan dari Tuhan, supaya engkau menerima janji-janji Tuhan itu. Jika Maria dan Yusuf bisa memaknai arti kekudusan itu, saya percaya Bapak Ibu Saudara, di dalam keberdosaan kita, di dalam kehidupan kita yang tidak layak sebenarnya, Tuhan melayakkan kita hari ini, tepat di tanggal 24 Desember. Kalau Bapak Ibu renungkan kembali, kenapa kira-kira saya masih ada Tuhan hingga hari ini? Kenapa saya masih ada Tuhan hingga tepat di tanggal 24 Desember? Dan jika Bapak Ibu Saudara masih merasakan tepat di tanggal 25 Desember besok pagi, Bapak Ibu Saudara masih membukakan mata dan melihat sinar mentari, saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, ada anugerah Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara. Ada janji-janji Tuhan yang Tuhan masih menggenapi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau bilang bagi Bapak Ibu Saudara malam hari ini, siapkan hati engkau untuk menerima Sang Juru Selamat itu. Mari memaknai arti malam kudus ini dengan menjaga kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, jika malam hari ini kami ada di hadapan Tuhan, tepat di tanggal 24 Desember, kami menanti-nantikan Sang Juru Selamat yang akan lahir bagi kami semua. Tapi kami memohon kepadamu Bapa, bahwa di malam kudus ini, biarlah kami memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan melayakkan kami, sehingga kami benar-benar layak dan kudus di hadapan-Mu. Kami datang secara pribadi dan keluarga kami ke hadapan-Mu Tuhan. Jika hari ini Tuhan Yesus, di malam ini, ada tingkah laku kami, ada kehidupan kami, ada sifat-sifat kami yang tidak memuliakan nama Tuhan, maupun sesama kami yang sering kami lukai hati sesama kami maupun hati sesamamu ya Tuhan. Di malam hari ini kami memohon pengampunan dari Tuhan. Kami memohon Tuhan menguduskan kami, sehingga hati kami terbuka dan kami menerima Sang Juru Selamat itu bagi kami, yang membawa pengharapan bagi kami, yang membawa damai itu bagi kami, sehingga ketika kami melihat Sang Juru Selamat itu lahir bagi kami di tanggal 25 Desember nanti, kami memaknai arti kelahiran Tuhan di dalam hidup kami dan di dalam hati kami. Kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan lahir di dalam hati kami, bukan hanya di malam hari ini, tetapi kami terus memaknai arti kelahiran Tuhan di dalam hari-hari hidup kami ke depannya, supaya kami melihat ketika Tuhan lahir di hati kami, hidup kami diubahkan, sikap-sikap kami diubahkan, dan kami melihat bahwa Sang Juru Selamat lahir di dalam hati kami, dan Tuhan lahir dalam kehidupan kami secara pribadi dan keluarga. Dan kehidupan kami diberkati dan orang lain diberkati oleh kami. Dan kami melihat janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ada satu janji yang Tuhan berikan bagi kami, bahwa Sang Juru Selamat itu akan lahir, memberikan pengharapan dan jalan keluar bagi kami hari ini. Dalam situasi kondisi yang tidak ada jalan keluar, tapi kami percaya bahwa damai itu akan lahir di dalam setiap hati kami umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini kami memaknai arti
kekudusan itu dalam hati kami. Kami hanya manusia yang berdosa Bapa, tapi kami percaya jika anak-anak Tuhan datang ke hadapan Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan, Tuhan akan memberikan pengampunan dan kami merasakan arti kekudusan dan damai sejahtera itu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk satu bagian kebenaran firman Tuhan bagi kami. Biarlah Roh Kudus terus berbicara bagi kami dalam hati dan kehidupan kami untuk terus kami taat kepada Tuhan dan kami menjaga kehidupan kami dalam kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan firman ini bagi kami karena Engkau adalah Allah yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, luar biasa malam ini kita dilawat lagi oleh Tuhan melalui hambanya, firman-Nya buat kita semua. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan memberi, kita bawa persembahan syukur kita bawa di depan ada palungan, ada kotak yang disediakan di samping pohon Natal. Kita menyanyi bersama dari pujian Kemenangan Iman nomor 44. Hai dunia, bersyukurlah menyambut Tuhanmu, sediakan Dia tempat mulia dan angkat suaramu, dan angkat suaramu, dan angkat suaramu. Hai dunia, bersukalah, lalukan rajamu, dan sungai padang, lembah dan gunung, nyanyikan syukurmu, nyanyikan syukurmu, nyanyikan syukurmu. Dosa keji tak berdaya, derita pun dilimpah. Lanjut bangku. Karunia melawan kuasa gelap, melawan kuasa gelap, melawan kuasa gelap. Dunia segenap diperintahkan dengan sejahtera, penuh keadilan, rahmat karunia, ajaiblah kasih-Nya, ajaiblah kasih-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Kita ulangi ayat yang pertama. Hai dunia, bersyukurlah menyambut Tuhanmu, sediakan Dia tempat mulia, dan angkat suaramu, dan angkat suaramu. Hai dunia, bersukalah, lalukan rajamu, dan sungai padang, lembah dan gunung, nyanyikan syukurmu, nyanyikan syukurmu, nyanyikan syukurmu. Dosa keji tak berdaya, tak pun lenyap, dilimpahkan kasih karunia, melawan kuasa gelap, melawan kuasa gelap, melawan kuasa gelap. Dunia segenap diperintahnya dengan sejahtera,
syukurmu, nyanyikan syukurmu, nyanyikan syukurmu. Dosa keji aku daya, derita pun lenyap, dilimpahkannya kasih karunia melawan pesaka. Dunia senang dengan sejahtera Dilan rahmat karunia, ajaiblah kasihnya, ajaiblah kasihnya, ajaiblah kasihnya. Oh haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, Dia adalah penasihat ajaib. Yesus Kristus, Dialah Raja kita. Doa persembahan dan doa syukur akan disampaikan oleh Gembala Sidang. Sesudah itu kita akan menyanyi dari pujian nomor 304. Bapak Ibu jemaat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kalau malam hari ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu, semua karena anugerah-Mu, setiamu, penyertaan-Mu, kuasa-Mu, pemeliharaan Tuhan yang sungguh ajaib, nyata bagi kami semua anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur, oleh karena anugerah Tuhan, kami boleh ada sampai pada malam hari ini, di dalam ibadah memperingati malam kudus, malam di mana 2000 tahun yang lalu, Allah menjelma menjadi manusia. Karena kasih-Mu yang besar, Allah mengingat kami, umat yang telah jatuh ke dalam dosa. Engkau datang untuk memberikan terang pengharapan kepada kami yang ada di dalam kegelapan, yang tidak berdaya, yang tidak punya pengharapan. Kami bersyukur kepadamu karena melalui kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini, Engkau datang untuk mencari kami dan menyelamatkan kami. Dan kami juga bersyukur karena kebenaran demi kebenaran Tuhan boleh terus disampaikan dari generasi kepada generasi. Injil terus diberitakan, dikabarkan sampai pada hari ini kami ada di atas tanah Papua. Kami boleh mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia, kami orang yang celaka. Siapa yang dapat melepaskan kami daripada tubuh yang berdosa ini? Kami diikat, dirantai, dibelenggu. Kami kelak akan menerima murka dan penghukuman daripada Allah. Tetapi oleh karena anugerah-Mu, rahmat-Mu, kasih-Mu yang besar bagi kami, sehingga pada malam hari ini ya Bapa, kami boleh ada di dalam rumah Tuhan, seraya memuji-muji, menaikkan ucapan syukur kami, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur bersama dengan seluruh anggota jemaat, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan telah menyertai kami semua dari bulan Januari sampai bulan Desember ini. Kami melihat ke belakang, jikalau bukan Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup ini. Tetapi ada Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kami, bahkan yang ada di dalam hati kami, Allah yang terus menyertai. Terima kasih juga untuk Roh Kudus yang Engkau anugerahkan, yang menjadi meterai, menjadi pemimpin, memimpin hidup kami, mengajar kami, menegur kami, mengingatkan kami, terus menyadarkan kami bahwa kami adalah umat Allah, umat ketebusan-Mu yang telah diselamatkan. Bukan dengan emas, dengan perak, tetapi dengan darah yang kudus, darah yang suci, darah yang tak bernoda dan bercela, dengan darah Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Engkau akan memberkati setiap jemaat-Mu,
pribadi, keluarga, lepas keluarga. Biarlah di penghujung tahun ini Tuhan menjaga kami, menutup bungkus kami dengan darah-Mu, sehingga kami aman terpelihara, tubuh, jiwa dan roh kami dijaga dan dibentengi oleh tangan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa. Kami rindu di dalam merayakan Natal tahun 2022. Kami sungguh-sungguh menyambut Yesus Kristus di dalam hati kami. Seperti firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini. Kami belajar tentang Yusuf, belajar tentang Maria yang dipilih oleh Tuhan menghadirkan Yesus Kristus di dalam dunia. Mereka pribadi-pribadi yang sungguh menjaga hatinya, menjaga hidupnya, menjaga kekudusannya. Walaupun di tengah tantangan-tantangan dunia yang begitu hebat, tetapi oleh anugerah-Mu Tuhan memberikan satu kemampuan sehingga mereka dapat dipakai menjadi alat indah di dalam tangan Tuhan. Hari ini ya Bapa, kami semua juga rindu di tengah segala keterbatasan kami. Tuhan, ini hidup kami. Pakailah kami menjadi alat di dalam tangan-Mu. Biarlah lewat kehidupan kami, lewat keluarga kami, lewat semua yang kami buat, kami kerjakan, kami lakukan, kami ucapkan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Ada orang yang melihat Engkau di dalam kami. Kami berdoa juga ya Bapa, mungkin ada di antara jemaat-Mu yang mereka sedang ada di dalam keadaan-keadaan di mana mereka tidak mengalami damai dan sejahtera, sukacita di dalam hati mereka oleh karena semua tantangan, semua masalah yang ada. Kiranya Roh Kudus menjamah hatinya, Engkau suci kuduskan, tahirkan dengan darah Yesus. Biarlah kami boleh merayakan hari Natal, damai dan sukacita yang sejati yang daripada Allah boleh mengalir di dalam setiap hidup kami, sehingga kami boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan, membawa damai dan sukacita kepada siapa saja, orang-orang yang dekat dengan kami, yang bersentuhan dengan kami. Kiranya mereka boleh menerima berkat Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hamba berdoa menyerahkan untuk semua pelayanan-pelayanan sisa di dalam tahun ini. Ibadah raya Natal pada esok hari, kiranya Tuhan akan memberkati, beri kekuatan kepada kami semua, hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan juga persiapkan untuk terus berdiri dan melayani Tuhan. Dan kami semua umat Tuhan dalam mempersiapkan perayaan Natal, biarlah mata hati iman kami tertuju kepada Kristus yang telah mengasihi kami, Kristus yang adalah Immanuel, yang telah lahir dan memberikan pengharapan di tengah semua kondisi keadaan, jalan-jalan yang buntu pun ada pengharapan, karena diberkatilah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami telah memberikan ucapan syukur kami lewat persembahan di palungan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati semua persembahan yang ada. Kalau ada dari antara jemaat-Mu yang dengan ucapan syukur datang membawa persembahan kepada Tuhan, di tengah semua pergumulan yang dia hadapi, kiranya Allah sumber damai sejahtera boleh mencurahkan berkat-Mu. Ada di antara jemaat-Mu yang memberi dari kekurangan, kiranya Allah sumber berkat akan memelihara hidup mereka. Dan biarlah kami terus mempersembahkan hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Berkati kami semua yang hadir malam hari ini, baik secara pribadi, keluarga. Kiranya Tuhan ikat kami terus di dalam kasih-Mu, supaya kami boleh saling mengasihi, saling bergandengan tangan, saling mendoakan, saling mendukung untuk terus maju, mencari Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, dan hidup memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa syukur kami, serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin terus ibadah kami sampai kami mengakhiri ibadah ini. Kami pulang mempersiapkan diri kami untuk merayakan hari kelahiran Yesus Kristus 25 Desember 2022 ke dalam tangan kuasa-Mu. Sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri, kita menyanyi dari pujian nomor 304 dan doa berkat, doa penutup sekaligus akan disampaikan sekali lagi oleh Gembala Sidang. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran-Mu, pimpinan dan lawatan-Mu dalam ibadah malam kudus di malam hari ini. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan, nyanyikan untuk mensyukuri segala perbuatan-perbuatan Allah yang besar bagi kami umat manusia. Allah di dalam kasih-Mu telah merencanakan jalan keselamatan bagi kami orang yang tidak punya pengharapan. Terima kasih ya Bapa untuk semua kebenaran-kebenaran-Mu. Kebenaran firman-Mu yang telah kami terima, biarlah termeterai jelas dalam hidup kami. Pakai pribadi kami, keluarga kami, menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Di mana saja Tuhan tempatkan kami,
taruh kami. Kami percaya Engkau mengutus kami menjadi agen-agen perdamaian, membawa damai, membawa sukacita, membawa kabar baik-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami semua yang sudah hadir. Berkati semua anak-anak-Mu yang telah melayani. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Yang jauh, yang dekat. Roda 2, roda 4 jalan kaki Tuhan menyertai kami. Biarlah kami pulang dengan sukacita, pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan berkat-berkat yang besar daripada Tuhan Allah. Dan kalau Tuhan izinkan, besok kami akan mempersiapkan diri kami datang untuk beribadah, mensyukuri segala perbuatan kasih dan anugerah-Mu yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Sehingga hari ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami boleh menjadi umat ketebusan-Mu. Kami boleh mendapatkan satu pengharapan baik di dalam dunia ini sampai kami tiba di dalam kerajaan sorga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami tutup ibadah malam hari ini. Mohon berkat-Mu turun bagi kami sekalian. Bapak Ibu, ibadah telah selesai. Pulanglah, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan. Selamat malam kudus, selamat menyambut hari Natal besok hari. Tuhan Yesus memberkati.